Pernahkah kamu merasa bahwa dunia yang kamu bangun dengan susah payah runtuh begitu saja dalam satu malam? Kehilangan pekerjaan, kegagalan finansial, patah hati yang menghancurkan ekspektasi, atau perasaan hampa yang membuat kamu merasa asing di tubuh sendiri. Di dunia modern, kita menyebutnya dengan mental breakdown, sebuah kiamat mental. Saat semuanya gelap, kita sering bertanya, kenapa ini harus terjadi padaku? Namun, mari kita mundur 2000 tahun ke belakang. Bayangkan, kamu adalah seorang pedagang kaya raya. Kamu mempertaruhkan seluruh harta, waktu, dan reputasi kamu pada satu kapal dagang besar yang melintasi Laut Mediterania. Lalu, badai datang. Kapal itu tenggelam bersama seluruh mimpi dan masa depan kamu. Kamu kehilangan segalanya, menjadi miskin total dalam sekejap mata. Pertanyaannya, apakah ada orang seperti itu? Jawabannya adalah ada. Pria yang mengalami hal itu bernama Zeno dari Citium. Bagi orang biasa, itu adalah akhir dari hidup. Tapi bagi Zeno, kiamat finansial itu justru menjadi titik awal dari lahirnya sebuah mazhab filsafat terbesar dalam sejarah manusia, Stoikisme. Maka dari itu, tonton video ini hingga detik terakhir agar kamu benar-benar mengerti sejatinya pertahanan yang paling kuat di dalam diri kita untuk menghadapi siklus dunia yang seringkali berubah. Saat mengalami kegagalan total, otak kita secara alami akan menyerang diri sendiri. Kita menyalahkan takdir, menyalahkan orang lain, atau terjebak dalam penyesalan yang tidak ada ujungnya. Disinilah Stoikisme datang bukan sebagai teori akademis yang rumit, melainkan sebagai senjata bertahan hidup. Prinsip paling mendasar dari filsafat ini disebut dikotomi kendali. Para filsuf Stoik membagi dunia ini menjadi dua bagian yang sangat tegas. Pertama, hal-hal yang berada di bawah kendali kita. Kedua, hal-hal yang di luar kendali kita. Epictetus, seorang filsuf yang terlahir sebagai budak, pernah menulis, ada hal-hal yang ada dalam kekuatan kita, dan ada hal-hal yang tidak ada dalam kekuatan kita. Seringkali, kiamat mental terjadi karena kita memaksakan diri untuk mengendalikan hal-hal yang ada di luar kuasa kita. Hasil akhir opini orang lain, masa lalu, dan tindakan orang lain terhadap kita semua berada di luar kendali kita. Ketika kita gagal, sebenarnya kegagalan itu sendiri sudah menjadi masa lalu. Kamu tidak bisa mengubahnya. Terus-menerus meratapi apa yang sudah terjadi sama saja seperti kamu berteriak menyuruh hujan untuk berhenti. Itu melelahkan dan sia-sia. Lalu, apa yang ada di dalam kendali kita? Hanya ada satu, bagaimana kita merespons kejadian tersebut. Seorang kaisar Romawi, manusia paling berkuasa di zamannya yang juga seorang Stoik, Marcus Aurelius, selalu menulis di buku harian pribadinya saat dia dikhianati, saat perang melanda, atau saat wabah penyakit menjemput rakyatnya. Dia mengingatkan dirinya sendiri, jika kamu merasa tersakiti oleh hal-hal yang bersifat eksternal, itu bukan karena hal tersebut yang menyakitimu, melainkan penilaianmu sendiri terhadapnya, dan kamu memiliki kekuatan untuk menghapusnya sekarang. Stoikisme mengajarkan bahwa yang membuat kita hancur bukanlah kegagalan itu sendiri, melainkan cerita yang kita buat di dalam kepala kita tentang kegagalan tersebut. Ketika kamu gagal, pikiran kamu mungkin berbisik, aku adalah produk gagal. Aku nggak punya masa depan. Cerita-cerita itulah yang membunuh mental sehat kamu. Bagi seorang Stoik, kegagalan hanyalah sebuah fakta objektif. Kapal tenggelam, bisnis tutup, hubungan berakhir. Itu fakta. Itu fakta. Tapi apakah kamu akan hancur atau bangkit? Itu tergantung pada narasi yang kamu pilih di dalam pikiran kamu. Lantas, bagaimana cara praktis para filsuf ini mengubah hantaman takdir yang begitu keras menjadi bahan bakar untuk bangkit kembali? Dan taktik psikologis apa yang mereka gunakan setiap pagi untuk melatih mental mereka agar kebal dari rasa kecewa? Kita akan bahas taktik konkretnya. Kebanyakan motivator modern akan menyuruh kamu untuk selalu berpikir positif. Bayangkan kesuksesan, bayangkan kekayaan, bayangkan semua hal berjalan lancar. Tapi Stoikisme, mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka punya sebuah latihan mental ekstrem yang disebut premeditatio malorum, yang artinya merencanakan atau membayangkan kemalangan terlebih dahulu. Setiap pagi, sebelum memulai hari, seorang Stoik seperti Marcus Aurelius tidak membayangkan hari yang indah. Dia justru duduk diam dan membayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Dia berbisik pada dirinya sendiri,
Hari ini aku akan bertemu dengan orang yang tidak tahu terima kasih, orang yang kasar, orang yang berkhianat, orang yang bodoh, orang yang suka julid, bahkan sampai fitnah sana-sini, dan aku mungkin akan menghadapi kegagalan dalam tugasku. Mendengarnya mungkin terdengar seperti pesimisme yang suram, tapi tunggu dulu. Ini sebenarnya adalah taktik psikologis tingkat tertinggi. Kiamat mental atau syok berat terjadi karena kita dikejutkan oleh realitas yang tidak sesuai ekspektasi. Kita hancur karena kita tidak siap. Dengan melakukan premeditasi meloram, kamu menjinakkan rasa takut itu sebelum dia datang. Kamu sudah melatih otak kamu untuk tidak kaget dengan semua kejadian tersebut. Ketika kegagalan total itu benar-benar terjadi, mental kamu tidak lagi berteriak panik, melainkan berkata, "Tenanglah, aku sudah melihatmu di pikiranku kemarin. Sekarang, mari kita hadapi semuanya." Antisipasi adalah perisai yang sangat kuat, dan orang yang siap menghadapi hari terburuknya adalah orang yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh takdir. Namun, sekadar bertahan dan kebal saja tidaklah cukup. Para filsuf kuno melangkah satu pijakan lebih tinggi. Mereka tidak hanya menerima kegagalan, mereka juga merayakannya. Ini sedikit lebih gila, tetapi nyata. Prinsip ini disebut amor fati, cintailah takdirmu. Filsuf Friedrich Nietzsche di kemudian hari merangkumnya dengan indah. Namun akarnya tertanam kuat di era stoikisme Romawi. Amor fati adalah seni untuk tidak hanya pasrah pada kemalangan, tapi melihat kemalangan itu sebagai sesuatu yang berguna, bahkan indah. Marcus Aurelius menggunakan metafora yang sangat kuat tentang hal ini. Dia menulis, pikiran yang kuat menyerap rintangan dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Seperti api yang membakar dengan besar, api itu melahap apapun yang dilemparkan ke dalamnya. Sesuatu yang awalnya berniat memadamkan api, justru membuat api itu menyala lebih terang. Ketika kamu menghadapi kegagalan total, entah itu kebangkrutan, patah hati, atau mimpi yang kandas, prinsip amor fati mengubah semua pertanyaan kamu. Kamu tidak lagi bertanya, "Mengapa ini terjadi padaku?" Akan tetapi kamu akan berkata, "Ini terjadi padaku. Lalu apa yang bisa kubangun dari reruntuhan ini? Bagaimana kegagalan ini bisa membentukku menjadi manusia yang lebih tangguh, lebih kuat, dan lebih bermanfaat?" Kegagalan bukan lagi akhir dari jalan hidupmu, melainkan sebuah tikungan yang sangat tajam yang memaksa kamu untuk berganti arah ke jalur yang lebih kuat. Kau tidak lagi membenci nasib buruk, karena kau tahu nasib buruk adalah satu-satunya guru yang punya kuasa untuk menempa mental baja di dalam dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini kau sedang berada di titik terendah, bahkan jika kau merasa sedang menghadapi kiamat dengan mentalmu sendiri, ingatlah dua hal ini. Bedakan apa yang bisa engkau kendalikan dan apa yang tidak. Lalu, jadikanlah kegagalan itu sebagai bahan bakar untuk kekuatanmu, bukan lagi sebuah batu sandungan. Kapal Zeno dari Citium mungkin tenggelam di lautan, tapi dari puing-puing itulah stoikisme lahir dan bertahan melintasi ribuan tahun untuk menguatkan kamu hari ini. Kiamat, mental itu nyata, tapi kekuatan untuk bangkit dan menulis ulang cerita di kepalamu itu ada di tangan kamu sepenuhnya, karena engkau diciptakan bukan untuk hancur, tapi untuk mewariskan segala upaya dalam kehidupan kepada anak cucumu dan menjadi sebuah sejarah lisan yang abadi. Terima kasih telah menonton video ini hingga detik terakhir. Kalau kamu merasa video ini memberikan kamu ruang untuk bernapas dan berpikir jernih hari ini, klik tombol like, share ke teman-teman kamu yang mungkin lagi butuh tamparan realitas ini, dan tulis di kolom komentar prinsip mana yang paling kamu butuhkan saat ini, dikotomi kendali, ataukah amor fati. Salam sehat, kuat dan waras dari Imajinasku. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Tetaplah tegak di tengah badai.